Shalom. Oh Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya itu gampang sakit kalau perubahan cuaca. Jadi misalnya dari musim hujan ke musim panas, ya hanya setelah itu seminggu sembuh. Dan berkali-kali pergi saat winter, saya nggak pernah separah kemarin. Karena pagi, siang masih khotbah di tahun baru, setelah itu saya berangkat, saya lihat 27 derajat sampai minus. Dan turun, makan, ngisi perut, dan kita sama restorannya dikasih RS. Saya sudah merasa nggak nyaman, tiba-tiba tenggorokan saya bengkak. Dan bukan tenggorokan, kok ada sesuatu yang ganjal ya. Ternyata istri saya lihat amandel saya bengkak. Saya gak bisa nelan, tapi untung bahwa seorang perawat, sekaligus seorang dokter, sekaligus seorang istri, semua lengkap ya. Oke, sekaligus seorang sinsai begitu. Istri saya sendiri buka obat, langsung suruh nelan 3 butir, saya minum sudah bisa sembuh. Bahkan ketika dihubungi sama multimedia untuk buat lensa Firman, saya berkata, suara saya habis loh, saya doa dulu, kalau bisa saya akan lensa Firman, kalau enggak. Ternyata mau jalan pakai Shinkansen, saya rasakan tenggorokan sudah oke, saya berkata kalau begitu ya sudah syuting sekarang aja. Dan sampai pulang kembali, saya sehat. Demikian juga dengan kita, seringkali kita tanpa sadar bahwa hati kita bisa sakit loh. Dan tema kita bulan ini adalah New Heart, hati yang baru. Hari ini saya ingin khotbah dengan judul From a Wicked Heart to a New One. Bagaimana kita dari hati yang jahat ke hati yang baru. Unik sekali, sejak dulu setiap kali saya khotbah tentang hati, Alkitab selalu berkata hati kita itu jahat. Entah mengapa. Bahkan Rasul Paulus turun selalu membandingkan bahwa kedagingan dengan roh. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi ternyata yang jahat itu yang kita lakukan. Dan hari ini pas tema yang bulan Januari ini adalah A New Heart. Mari kita belajar bagaimana yang Alkitab katakan hati yang jahat itu bisa kita ubah menjadi hati yang baru. Agar berkenan bagi Tuhan, kita perlu mengalami transformasi hati. Mari kita lihat, yang pertama adalah hati yang jahat. Nabi Yeremia mengatakan begini, di dalam Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Alkitab bahasa Inggris malah mengatakan stone heart. Jadi hati yang terbuat dari batu. Mungkin gambarannya adalah seperti ini. Oke, tampaknya bagus, tetapi di belakang ada 2 tanduk ya, dan itu bukan Hellboy, betul. Yang suka nonton mungkin tahu Hellboy, tetapi setan selalu digambarkan ada 2 tanduknya di situ. Nah, seringkali tanpa sadar hati kita kalau tidak kita jaga, Roh Kudus pelihara, seringkali bisa seperti itu loh. Gampang panas. Siapa di sini anak muda tolong katakan? Yang belum menikah tolong katakan? Oh dikit ya, berarti tuwek kabeh ya. Oh enggak. Nah coba kalau kita naik sepeda motor Kawasaki Sport begitu. Kemudian disalip bebek. Karena hati kita sudah mulai panas ya, betul? Kita naik Pajero Sport yang nalip carry, namanya aja carry ya. Hati kita bilang, kok pengennya bales gitu loh. Kalau saya setir dan disalip orang, saya ngomong sama istri saya di sebelah, paling kebet ngising, enggak apa-apa wis. Enggak usah panas, betul? Nah, mengapa bisa begitu? Coba dicek, kita ketik kata hati gitu, nanti yang keluar bahwa hati kita itu seringkali jahat sekali. Mari kita lihat yang pertama. Karena kita sering lebih membuat pembenaran dan bukan melakukan kebenaran. Justifikasi, not the truth itself. Mari kita lihat Ayub 15 ayat yang ke-5. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Justifikasi.
kita senantiasa membenarkan apapun yang kita lakukan. Dan orang barat seringkali menggambarkan kelicikan ini dengan rubah. Mari kita lihat gambarnya, rubah ini dianggap licik sekali, sehingga disebut the tongue of crafty, jadi lidahnya nggak bisa dijaga, lidahnya nggak bisa dijaga. Semalam saya menemani hamba Tuhan untuk makan, dan sebagian pilih steak, saya pilih lidah. Dan hamba Tuhan sebelah saya berkata begini, iya ya, lidah memang tidak bertulang. Ya, soalnya enak dimakan karena tidak ada tulangnya. Tetapi lihat, yang kedua, di dunia politik, itu mengajar kita bahwa orang jahat berkumpul dengan orang jahat, dengan sesamanya. Sebentar lagi kita pilkada ya, kadang-kadang kita bingung loh, partai yang berlawanan pun bisa mencalonkan calon wali kota, calon gubernur yang sama. Betul ya, seperti pemilihan gubernur yang lalu. Calon gubernur ini didukung oleh dua partai yang sebelumnya bertengkar loh. Unik, itulah dunia politik, tidak ada kepentingan bersama, yang ada adalah kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Sehingga waktu mengerjakan tesis saya dulu, saya pakai judul The End Justifies the Mean, Machiavellian Heroes. Dan dosen saya tanya, why do you choose that theme? Mengapa kamu memilih judul itu? Saya berkata karena Machiavellian Heroes itu sampai sekarang dipakai dimanapun. Dan dia tanya, American? Saya berkata, apalagi Amerika? Amerika lebih ngeri lagi karena seringkali kalau itu musuh sama dia pakai berbagai cara kalau bisa dihancurkan. Dan kemarin yang bisnismen, siapa bisnismen di sini tolong angkat tangan? Lumayan angin segar karena ketua negosiator dari RRT sudah tanda tangan kesepakatan bisnis dengan Donald Trump. Yang dari Congkok dipuji karena dia hanya utusan, yang satu presiden loh. Seharusnya pertemuan bilateral itu sama-sama antar presidennya ya. Tapi ternyata yang satu itu presiden, yang satu hanya wakil dari RRT. Karena perang dagang selama ini membuat dua-duanya hancur kok. Congkok tidak lagi mau pakai iPhone, sedangkan ini Amerika juga nge-ban barang-barang dari RRT. Tetapi akhirnya mereka nggak tahan, mengapa usahawan dari dua belah negara itu berseberangan. Siapa yang suka cita ketika ada dua kubu bertengkar, yaitu orang yang negara lain. Waktu saya ada di Vancouver, yang jagain, yang nemeni saya jalan-jalan, itu James, dia pernah 10 tahun di Indonesia. Ternyata bahasa Indonesianya nggak bagus juga kok. Saya tanya, kamu bisa bahasa Indonesia? Hanya satu, nasi goreng. Dan di dashboard mobilnya, itu ada 3 handphone, tak lihat semua mereknya Samsung. Saya bilang, kok enggak, kamu kan Kanada, Amerika dekat, kok enggak pakai iPhone? Enggak worth it, yang bagus itu Samsung. Saya tidak punya saham di Samsung loh, dikira saya punya saham di Samsung. Betul? Kalau saya enggak milih Samsung, enggak milih iPhone, milih Samsul buatan Indonesia, betul ya? Mungkin ada handphone Samsul gitu, mungkin yang lain layar sentuh, di sini layar jotos. Mari kita lihat dunia politik. Di dalam Mazmur 83 ayat 3, mereka mengadakan permufakatan melicik melawan umatmu dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Contoh kita akan lihat, Yesus pun pernah mengalami hal seperti itu. Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Siapa mereka? Rohaniwan. Dan bukan hanya itu, kalau sekarang mungkin adalah dosen-dosen sekolah teologi. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan jebakan. Karena mereka ingin mengompori kaisar bahwa ini loh Yesus ini enggak senang dengan pemerintahan.
Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Kalau kita perhatikan mata uang ya, ada sesuatu yang menarik, kadang-kadang orang tidak perhatian loh. Lihat, kalau di Indonesia, mata uang dengan nilai tukar yang paling besar, itu diberi gambar orang yang paling penting. Tetapi sebaliknya, dolar Amerika justru yang paling besar itu juga orang yang berjasa sih, tapi jasanya tidak terlalu besar. Tetapi pecahan yang paling kecil, 1 US dollar, itu justru orang yang paling penting. Mengapa terbalik pemikirannya? Karena kita orang Indonesia itu gengsi. Kalau ada 1 rupiah, foto saya ditaruh di 1 rupiah, kayaknya kok gak cocok ya. Saya itu cocok kalau ada pecahan 1 juta misalnya. Kalau Indonesia punya pecahan 1 juta. Tetapi cara berpikirnya terbalik. Bagi orang Amerika, pecahan 1 dolar itu yang beredar paling banyak. Jadi kalau paling banyak, maka yang dipasang harus yang paling penting. Betul ya? Seharusnya kalau kita punya 1 rupiah yang dipasang foto Jokowi. Kalau ada 10 rupiah ya saya lah kira-kira. Ngawur, betul ya? Nah, lihat, jadi gambar kaisar, gambar pemerintahan, kalau di Indonesia yang tanda tangan ada gubernur Bank Indonesia, gubernur BI. Di negara-negara lain bisa gubernur bank, bisa juga apa? Menteri Keuangan yang tanda tangan. Jadi bukan presiden, bukan raja. Nah, tetapi wajah yang dipasang selalu wajah dari pemerintahan itu. Nanti mau dibandingkan Yesus atau kaisar, mau bayar di bait Allah atau bayar di pemerintahan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dia tidak menentang kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya tidak menentang juga. Jadi mereka nggak bisa mengadu antara satu pihak yang sangat ikut Yesus dan satu yang ikut kaisar. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Lihat Alkitab berbahasa yang pakai gambar, pictorial Bible, menggambarkannya kayak begini. Jadi tunjukkan uang itu, dan dia berkata, kalau gambarnya kaisar ya untuk kaisar. Mengapa seperti itu? Kalau kita di Israel mau memberikan persembahan, maka uang dinar itu harus kita tukarkan dengan uang bait Allah. Sehingga, lihat, Yesus pernah mengobrak-ngabrik ya, penukar uang. Apakah enggak sah penukar uang di situ? Sah. Penukaran uangnya sah. Tapi apa yang enggak sah? Mereka ngambil keuntungan terlalu besar. Ngambil keuntungan terlalu besar. Coba kalau kadang-kadang kita yang enggak pernah ke Singapura, mau ke Malaysia, kadang-kadang ada penukar uang gelap, kalau kita enggak ngerti, kita rugi loh. Dia berkata begini, 1 dolar Singapura, ayo tak tukari dengan 1 ringgit. Kalau yang mau itu berarti nggak ngerti tukar uang, betul? Kita akan rugi, betul? Apakah kita orang Indonesia ditipu orang Barat? Oh enggak, orang Indonesia lebih jago lagi. Suatu kali ada konferensi para pendeta di Belanda, di Amsterdam. Dan apa yang terjadi? Ada pendeta Indonesia dari desa, cerdasnya luar biasa loh. Dia bawa uang rupiah yang pecahan kecil, ditukarkan 1 gulden. Ya mau itu mereka. Aku bilang, aku seharusnya bawa juga ya, bawa rotok banyak gitu, cuan, betul ya? Mungkin setelah di rumah di Google, ya ampun ini adalah rugi kita, betul ya? Loh pecahan kita itu loh cepek jing, sama 10 dolar aja mending 10 dolar, betul ya? Nah lihat angkanya nolnya akeh seweneng banget. Kita itu soalnya motone 0 tok, lek nolnya banyak seweneng banget. Dan sebagian bahkan orang Barat pun, orang Eropa pun, orang Australia, Amerika, nggak ngerti loh, pecahan itu nggak ngerti. Dulu kan HFS itu mau buka ya, mau buka, dan saya meninjau School of Tomorrow, saya sudah janjian dulu sama Pastor Berry. Pastor Berry itu yang kepala sekolah, sekaligus juga ketua yayasan di School of Tomorrow. Waktu saya datang, anak-anak sekolah di sana baru bubaran, saya agak kesiangan. Dan saya lihat ada 1 anak bule itu bermain-main, cewek di bawah pohon. Saya deketin, dia agak takut-takut karena mereka berkata, don't speak to strangers, biasanya jangan bicara sama orang asing. Tapi dia noleh begini,
Ketika mamahnya bilang begini, berarti silahkan, soalnya mamanya kenal sama saya, petugas TU di sekolahan itu. Saya surat-suratan dengan dia, jadi dia tahu sama saya, anaknya malah disilahkan suruh ngobrol. Pertanyaan saya langsung tanya begini, do you know Indonesian currency? Kamu tahu nggak uang Indonesia itu? Dia langsung geleng-gelengkan kepala. Tak buka dompet saya kebetulan baru datang, jadi saya bawa 100.000 tuh. Dia begitu lihat 100.000, isinya beberapa lembar, apa persen? Wow, you are very rich. Wah, aku kerasanya malah kayak konglomerat, betul ya? Umpama saya nakal itu tak tipu ya, kamu punya nggak $10? Tak tukari ya, kamu $10 piro ya, minta mami tak tukari, betul? Nanti pulang nggak saya diusir, betul ya? Nipu anak kecil. Lihat, jadi uang sering juga disalahgunakan untuk menjerat. Mari kita lihat yang ketiga, inilah sikap yang benar. 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Yang kedua, hati yang bisa menjadi bejat. Mari kita lihat Yeremia 17:9. Mengapa saya mengambil NIV, New International Version? Karena terjemahannya menarik. Coba kita baca NIV 17:9, berbunyi apa? The heart is deceitful, penuh tipu daya, above all things, di atas semuanya. Jadi gila-gilaan tipunya. Dan apa? And beyond cure. Susah sekali, hampir tidak bisa diobati. Beyond, di luar jangkauan. Jadi kalau hati sudah tidak bisa diobati, tadi Alkitab Indonesia mengatakan apa? Sudah membatu, who can understand it? Siapa yang bisa memahaminya? Hati kita itu memang unik loh. Lihat pepatah bahasa Indonesia itu Ciamik Pol. Dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa tahu. Wah, ini bahasa Indonesia ini lulus semua, betul ya? Kadang-kadang pepatah Indonesia pun nggak tahu loh. Dalamnya laut bisa diduga, bisa diukur, dan ngukurnya tidak pakai tali lagi loh, tetapi pakai sonar. Jadi lihat nanti pantulannya itu dan air merambat, kita sudah tahu. Saya dulu sangat suka fisika, jadi kalau ngukur seperti itu ada hitungannya. Nanti kita ledakan satu petasan begitu di permukaan air, nanti ledakan berikutnya akan mantul, itu diukur pakai miriasis, itu semacam komputer khusus untuk fisika, maka pantulannya akan bisa ngukur, oh ini dipotong 2, kan dibagi 2 ya, 1 naik lagi ke atas, berarti dipotong 2, kita tahu dalaman laut. Tetapi dalamnya hati kita nggak tahu loh. Oleh sebab itu siapa yang masih pacaran, hati-hati digombali pacarmu loh. Kadang-kadang kalau nggak percaya belahlah dadaku, oh jangan percaya, itu cowok pasti gombal. Soalnya tangannya kecepit pintu aja nangis nggak karuan, gitu suruh belah dadanya, betul ya? Ngapa sih? Dan lihat gambar kartun berikut ini, menarik loh. You listen to it again, didn't you? Kamu dengar hatimu yang jahat lagi. Dan dia berkata, ya, tapi sudah babak belur, kakinya sudah patah. Seperti tadi loh, kalau kita disalib orang, bisa berkata begini, mobilmu lebih bagus loh. Ngapain mau salib? Salib balik. Motor, yang nyalip itu loh bebek. Mak-mak lagi, salib balik. Salib nabrak becak, ya patah kakinya, betul? Soalnya siapa ya sih yang manas-manasi kita? Itu hati-hati. Hati bisa sejahat itu. Itu sebabnya mengapa peringatan Rasul Paulus berkata begini, 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Seluruhnya, tidak ada satu bagian yang tidak kuasai. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya dulu studi lanjut sempat di Yogyakarta, dan lulus S1 dari Petra, saya ke Jogja untuk studi lanjut. Dan saya kerasan, meskipun ada perbedaan budaya yang luar biasa. Apa sih? Saya suka Surabaya, bukan karena kita orang Surabaya ya. Orang Surabaya itu ngomong apa adanya, betul ya? Wih, kamu mambu ya? Belum mandi ya? Oh, kan enak. Tapi kalau orang Jogja, Solo, itu bendol buri. Do you know the meaning of bendol buri?
kayak belangkon dan bendolnya mburi. Kayak, oh enggak apa-apa, tapi hati ini gondok enggak karuan loh. Oke? Dan mereka memang lebih pelan-pelan. Orang Surabaya dikasih nasi gitu, langsung 1 piring, 2 piring habis. Orang Solo makannya pelan-pelan, tiba-tiba 5 piring ya amblas kok. Jadi, yang dalamnya hati itu kita nggak tahu supaya suruh ngelatih. Lihat dikatakan apa, kalau kita nggak lulus, kita itu didiskualifikasi. Diskualifikasi, dilepaskan, ditolak. Mari lihat yang kedua. Orang sekelas Raja Daud pun bisa terlena dan pelan-pelan jatuh. Pelan-pelan, tidak tiba-tiba. Bahasa Perancisnya ujuk-ujuk, betul ya? Mari kita lihat yang pertama, mengapa Daud bisa jatuh. 1, menganggur di saat semua orang sibuk. 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Perhatikan, pergantian tahun saat raja-raja berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta siapa? Seluruh orang Israel. Artinya semua disuruh maju berperang, mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Perhatikan kata seluruh. Kita masih bersyukur loh. Mengapa? Di Indonesia itu wajib militer tidak terlalu ditekankan. Coba kita tinggal di Amerika, tinggal di Singapura. Kalau ada perang, usia kita 21 tahun ke atas, kita suruh maju. Ada teman saya tinggal di LA, tadi ngomong saya, Pak, saya harus berdoa sungguh-sungguh loh. Ini Amerika sedang mau perang sama Iran. Kalau sampai dia ikut disuruh maju, gimana perasaannya? Betul ya? Dan jangan seneng-seneng dulu loh, kita yang punya purple card, biasanya kita ngejar green card ya. Tapi kalau sudah citizen, warga negara Amerika, berubah jadi ungu kan. Nah kalau kita punya ungu, maka kalau perang sama Iran khususnya, yang suruh maju itu orang Asia dulu loh. Halo? Jadi ngeri ya, mereka yang local people belakangan aja, yang wajah-wajah Asia ini, yang pesek sipit wis maju sih. Cilaka kita, betul? Coba kalau anak kita di US, ngeri ya, kita maju seperti itu. Dulu ada jemaat yang konseling ke saya, waktu saya masih menjadi pendeta di Australia, dia berkata begini, Pak, minggu depan saya itu dipanggil, mau dikasih e-citizen, menurut Bapak diterima enggak? Dan saya berkata, terserah, kamu kok bisa? Dia berkata, saya dulu lahir di Sydney, setelah itu dibawa pulang sama papa mama, dibesarkan di Indonesia sampai SMA. Dan dia kuliah di Australia, ngambil civil engineering, dan lulusnya summa cum laude. Nah, pemerintah Australia pinter ya, kalau lulusannya pinter, langsung ditawari dari citizen. Mau enggak? Kalau citizen enggak usah poin-poinan. Kita itu loh jadi permanen resident saja, itu harus poin. Anaknya Pak Yahya seringkali telepon saya, Pak doain dia kan di Sydney ya, poin saya belum memenuhi syarat. Saya kejar poinnya sudah mendekati perubahan, lebih tinggi lagi, enggak memenuhi syarat. Dan saya berkata, ini hak istimewa loh, kamu mau terima enggak? Tapi ingat loh, ada perbedaan. Karena Australia itu bisa warga negara ganda. Jadi warga negara Indonesiamu enggak hilang enggak apa-apa. Tapi bagi Indonesia, kalau kamu ambil warga negara Australia, warga negara Indonesiamu hilang. Dan dia tanya, ada cara lain? Ada. Kayak orangnya cerdik plus culas. Jadi enggak ngaku, kayak kita punya warga negara Australia, betul ya? Kalau pulang ke Indonesia pakai paspor Indonesia, balik Australia pakai paspor Australia. Lah wong Indonesia kan ngono-ngono kan pinter ya, betul ya? Lek kon ngakal-ngakal itu, wah kita itu nomor 1 itu, mesti pinter. Betul ya? Wong saya itu punya teman di Amerika. Jadi waktu itu kalau awal kan dia tidak boleh keluar dari US. Bisa, tapi dia keluarnya ke Singapura. Sebentar masuk Indonesia, keluar lagi. Terus dengan cara seperti itu, paspornya, saya bilang suatu kali keliru, ketangkep. Ya doain keliru toh Pak. Saya doain keliru siapa? Orang itu loh namanya kadang-kadang bisa lupa.
Lihat ketika semua berperang, malah Daud itu tinggal. Seluruhnya, berarti bela negara, seluruhnya harus maju. Nah dia sendiri nggak maju loh. Dan yang kedua, secara tidak sengaja melihat orang sedang mandi. Kalau di Indonesia melihat orang sedang mandi itu biasa. Saya dulu ketika KKN dari Petra KKN kan bisa 12 bis gitu, KKN. Lewat jembatan, tiba-tiba depannya ada berkata, wah itu ada yang adus putih mulus, sak sopirnya lo noleh. Ternyata petani ngedusi sapi. Oh luar biasa, sapi ya putih mulus, betul ya. Lihat, loh, di sungai-sungai kan banyak mandi ya. Nah jadi yang dilihat Daud tidak sengaja, saya percaya. Tetapi lihat, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari pembaringannya, enak bangun siang-siang yang lainnya perang, dia tidur kan, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Loh kok tahu sangat elok rupanya? Jangan-jangan pakai keker ya. Kok malah tahu rupanya elok, padahal kayak jauh ya nggak tahu itu cantik atau tidak kan? Yang ketiga, lihat, semakin mendekati dosa, memuaskan keingintahuannya. Apa rasa keinginan tahu? Bahasa populernya kepo, betul ya? Bahasa apa itu kepo itu? Ada yang ngomong itu bahasa Chinese, ada Hokkien. Kepo sebetulnya bahasa Inggris loh. Knowing every particular object. Pengen tahu secara detail. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Wih, ini mata-matanya detail ya. Ini tinggal di Kanjeran, RT sekian, RW sekian, begitu ya, sebelah bakul bakso. Ini mata-matanya perlu dikasih penghargaan, bisa sedetail itu. Dan yang keempat, the point of no return. Kalau sudah sampai titik ini, kita berdosa. Mengapa? Daud jatuh dalam dosa. Karena sudah tidak bisa kembali, the point of no return. 2 Samuel 11 ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Pasti datang. Mengapa? Raja saat itu berkuasa. Lalu Daud tidur dengan dia, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Gambar artis melihatkan Daud seperti ini, ada beberapa versi. Ini versi yang ada atapnya, sotoh, itu ada yang tidak ada atapnya. Jadi kalau di Indonesia, kita yang pernah ke Israel tahu ya, kalau ada bangunan misalnya ruko 4 lantai gitu, yang atas itu betul seperti di Indonesia, nggak ada atap lagi, hanya di bawahnya dicor beton. Sehingga sinar matahari kalau hujan ya kena. Tapi bisa lihat kemana-mana seperti Daud ini. Dan kita lihat ya bagian yang terakhir, yang ketiga, hati yang diperbarui. Lihat Daud. Itu sebabnya kalau kita lihat di perjanjian baru ada Maria, dikatakan orang yang berkenan bagi Tuhan. Di perjanjian ada Daud. Tuhan sendiri mengatakan kepada orang, he is the man after my own heart. Dia adalah orang yang melekat di hatiku. Jarang sekali Tuhan mengatakan begitu. He is the man after my own heart. Dia adalah orang yang melekat di hati kita. Siapa sih orang yang nempel di dada kita? Kalau saya lihat foto-foto lama saya, malah saya nggak pernah lihat foto Susan nempel di dada saya, nggak ada. Yang nempel di dada saya adalah Yosafat, anak saya yang kecil. Kalau dia tidur siang gitu, ada saya di sampingnya, dia tidur di dada saya. Padahal tidur di dada nggak enak loh, betul ya? Kena dagduk, masa nggak saya tidur ya? Tapi dia merasa nyaman. Sekarang buru-buru dia nempelkan kepala di dada saya yang sesek. Berat badannya jauh di atas saya, betul? Gede. Tapi artinya, kalau sampai orang itu menempel di dada Tuhan, apa artinya? Very close, dekat sekali di hati Tuhan. Itu sebabnya mengapa, lihat, seorang Daud ketika dia melakukan kesalahan dia berkata begini, Mazmur 51 ayat 10, jadikanlah hatiku tahir. Jarang orang yang melihat kata tahir ini. Perhatikan di perjanjian lama, apa itu kata tahir? Terutama di imamat ya. Tahir itu orang Israel setiap hari bisa nggak tahir. Wanita kalau period, monthly period, kalau mens dia nggak tahir. Pria kalau mengeluarkan sperma waktu tidur, mimpi basah, dia nggak tahir. Kalau imam memegang jenazah, dia nggak tahir. Jadi lihat peraturannya itu. Kalau dia kena panu, dia nggak tahir. Karena harus dicek, panu itu panu atau kusta. Dan setiap kali suruh kembali lagi ke imam, dicek apakah itu panunya itu menyebar atau tidak. Mendalam enggak?
kulit bulunya itu yang biasa hitam jadi putih enggak? Kalau jadi putih itu kusta, berarti Anda bukan lagi tahir, tapi najis. Dan disuruh apa? Disuruh pakai kerudung. Kalau zaman sekarang anak-anak muda pakai hoodie, suruh ngomong jarak berapa? Aku najis, aku najis. Supaya orang tidak dekat, karena kalau dekat dia ikut najis loh. Dan kalau ada periuk, di dalamnya itu kena najis, maka periuk itu sudah tidak bisa diapa-apakan, harus dihancurkan. Tapi kalau periuk itu dari logam, dia harus dicuci berulang kali dan ada upacara percikan darah merpati, supaya itu tahir kembali. Jadi lihat, susah sekali bagi bangsa Yahudi untuk menjadi tahir. Itu sebabnya mengapa? Karena dia tahu hati itu susah untuk ditahirkan. Dia minta Tuhan sendiri. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan yang menarik adalah perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mengapa? Supaya tidak jatuh lagi. Kita ada cenderungan untuk jatuh lagi. Saya tuh ngobrol dengan beberapa orang, termasuk pendeta. Ada seorang pendeta suatu kali temani saya keluar kota, dia nyetirin saya. Dan dia berkata begini, Pak, saya itu jatuh ngerokok itu 2 kali loh. Saya sudah pernah berhenti, 5 tahun berhenti ngerokok. Tapi suatu kali saya pulang ke rumah, nggak ada istri, hujan turun lebatnya. Di meja entah rokok siapa itu, mungkin ada tamu ketinggalan, saya ngerokok lagi loh. Karena bayangkan, udan-udan gini ngerokok enak ya. Bagi perokok itu, kalau saya ngomong begini bagi perokok mungkin, waduh iya ya, ini sambil denger rokok Bapak Safir ngerokok lah enak ya. Boleh ngawur pol, betul? Adem-adem gini. Nah, saya nggak bisa cerita nikmatnya apa, karena saya nggak pernah ngerokok. Mungkin watuk-watuk nggak enak gitu, betul? Tapi coba kalau kita nyandu sesuatu, rasanya itu beda sekali loh, betul? Saya pulang dari Jepang itu yang paling tak rindukan makanan Indonesia. Begitu sampai ada jemaat ngajak makan, mana Pak? Pecel. Langsung makan pecel, rasanya enak banget, sore ini murus meneh wetengku. Oke, lihat, jadi susah sekali supaya enggak kembali lagi, dia minta roh yang teguh. Coba kita lihat gambarnya menarik sekali loh. Dikatakan begini, create in me a clean heart, oh God. Create in me. Mengapa pakai kata create? Karena yang lama itu sudah rusak. And renew a right spirit within me. Dan perbarui roh yang ada di dalam aku. Mari kita lihat respon positif dari Daud. Dia benar-benar mengerti kebenaran ini. Sehingga ketika dia jatuh dalam dosa, minta Tuhan menahirkan hatinya kembali. Yang kedua, minta Tuhan untuk menguatkan batinnya agar tidak mudah jatuh lagi. Hati, kita seringkali orang Indonesia itu keliru loh. Hati, lever ya. Orang Barat berkata hati itu jantung. Kalau yang menganggap hati itu adalah lever, jadi bilang begini dong, hatiku deg-degan. Ada yang bilang gini, hatiku deg-degan? Enggak kan? Mesti hatiku di sini. Hati. Nah, seberapa sih pentingnya hati itu, atau heart, atau jantung itu? Ada orang Amerika, dia harus transplantasi jantung. Jantungnya rusak, klepnya bocor, gak bisa diperbaiki. Maka dia harus transplantasi, artinya diambil hatinya, jantungnya, diganti jantung baru. Dan kebetulan ada pemuda yang mengalami kecelakaan, maka jantungnya itu didonorkan sama ibu itu, dia rela hati, kasihkan, toh anakku juga mati kok. Dan karena matinya kecelakaan, jantungnya masih bagus. Bukan karena sakit penyakit. Dicangkokkan, operasi berjalan dengan sukses, mamahnya happy sekali, tetapi sejak hari itu pulang ke rumah, mamahnya melihat perubahan sikap dari anaknya. Dalam hal makan, sore hari dia keluar, cari ayam goreng, pulang bawa botol bir. Seumur-umur anak ini nggak pernah minum bir. Jadi dia makan ayam goreng, minum bir. Loh, mama heran, loh kok kamu seneng? Iya mah, enak kok. Loh kamu sebelum operasi nggak pernah? Sekarang kok jadi enak ya? Setelah berhari-hari, mamahnya itu iseng-iseng. Ini iseng-iseng berhadiah betul. Dia telepon mamahnya, yang pendonor jantung itu. Kebiasaan anakmu kalau sore apa? Lah anakku itu alim kok, nggak sering pergi kemana-mana. Paling makan ayam goreng dan minum bir. Kok kaget deh, loh kok iso ya transfer ke anakku? Oleh sebab itu hati-hati loh kalau Anda transfer mata.
Nanti mata duiten, mata keranjang bisa ikut, oke? Nah, di transplantasi tukar gitu kornea matanya dipasang kita, dia mata keranjang, mata duiten lah kita jadi kacau, betul? Istrinya bingung, dulu suamiku alim, saya kok toleh, tak culek, tak kon transplantasi lagi, betul? Oke? Nah, jadi itulah sebabnya mengapa dunia kedokteran belum bisa membuktikan mengapa bisa terjadi seperti itu. Saya berharap kalau darah enggak. Nah, kalau darah lah repot ya. Kita seringkali kekurangan darah kita transfusi darah. Mari kita lihat konklusinya. Ini bagian yang penting sekali. Kita perlu belajar ini dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa mahasiswa teologi yang pasti tahu ya. Kita lihat, kata jadikanlah. Daud kan mengatakan jadikanlah hatiku tahir. Yang Daud gunakan, ini dalam bahasa Ibrani, ingat perjanjian lama, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Oke, kecuali beberapa perkataan Yesus pakai kata Aramaik. Nah, dalam bahasa Ibraninya kata jadikanlah itu bara. Bukan bara bahasa Indonesia yang membara, bukan. Itu menggunakan kata yang sama dengan Kejadian 1 ayat 1. Yang artinya dalam bahasa Ibrani, from nothing to something. Jadi enggak ada apa-apa, itu jadi. Itulah sebabnya kita enggak bisa sepandai-pandainya kita, itu mengalahkan Tuhan enggak bisa. Kita suruh membuat daun, enggak bisa loh. Kecuali daun palsu, betul? Coba suruh buat daun, enggak bisa kita. Yang bisa apa? Nanam daun, betul ya? Nanam daun itu bukan dari tidak ada menjadi ada loh. Tetapi ada benih, sudah ada benih. Jadi benih tumbuh keluar daun. Tapi kalau tidak dari apa-apa jadi daun, enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah, jadi kata yang jadikanlah aku tahir, persis dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, bara itulah menciptakan, create, menciptakan. Jadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba tercipta langit dan bumi. Jadi artinya Tuhan tidak mengambil apa-apa, tetapi malah menjadikan sesuatu. Luar biasa. Kalau kita mau membuat sesuatu, kita pasti mengambil sesuatu. Membuat roti yang sederhana sekalipun, kita butuh tepung, kita butuh telur, kita butuh kadang garam, kadang butuh vanili, betul ya? Kadang butuh apa itu? Kayu manis. Kalau satu-satu kita nikmati kan enggak enak ya. Tapi ketika jadi roti, jadi hojek sencing ping, betul ya? Nah, kok bisa masak seenak ini? Soalnya bahannya juga enak. Siapa penggemar sashimi di sini? Ada penggemar sashimi ini? Jangan cari sashimi murah loh. Kalau yang matang enggak apa-apa. Kalau sashimi murah, itu bahaya sekali. Karena bahan bakunya, ikan salmonnya, mungkin sudah basi. Jadi semakin bahan itu tidak diolah, perhatikan, ini saya ngomong orang gizi loh. Semakin tidak olah, itu semakin baik. Semakin segar, itu semakin baik. Tapi bukan berarti ada sapi langsung mbok cokot gitu ya, enggak. Itu kan segar langsung ya enggak. Tetapi bayangkan, salmon, tulisannya apa? Salmon Alaska. Dari Alaska sampai ke sini, Anda bisa bayangkan itu. Kalau dia storage-nya enggak bagus, lebih baik kita makan steak salmon yang sudah dipanggang mati. Tetapi kalau fresh, itu enggak baik. Jadi harus kembali ke bahan semula. Tuhan tidak bisa digantikan. Coba kita lihat universe kita. Kita mengenalnya sebagai Bima Sakti. Betul ya, bahasa Indonesia mengatakannya Bima Sakti. Orang boleh berkata Milky Way. Nah, Milky Way ini terdiri dari miliaran bintang dan planet. Itu baru dari satu Milky Way. Padahal kalau yang disebut alam semesta, itu ada beberapa, kita nggak tahu jumlahnya. Sampai hari ini, teropong yang paling canggih pun belum tahu loh. Ada berapa macam itu Milky Way, Bima Sakti. Kalau Anda ingin melihat dan kagum akan kebesaran Tuhan, kalau Anda di rooftop, misalnya punya apartemen di rooftop, atau halaman rumput kita cukup luas, taruh tikar di situ, berbaring pas malam hari, lihat ke atas, lihat bintang yang sedemikian banyak, Anda akan berkata begini loh, siapakah aku ini? Sehingga memperhatikan aku. Setuju?
Sehingga menjadi lagu yang sangat terkenal. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Indah ya? Lebih indah lagi kalau kita tahu bahasa aslinya. Daud tidak mau kata-kata siapakah aku ini. Daud memakai kata apakah aku ini. Siapa? Itu manusia. Apa? Itu benda. Mengapa? Dia menyadari dirinya itu debu tanah. Saya pernah diminta satu majalah di Singapura untuk tulis satu puisi. Dan ketika saya merenungkan ini, saya tulis puisi itu. I'm just a little tiny dust. Saya itu hanya sebutir debu yang kena tiupan angin aja melayang lenyap. Coba salami kiri kanannya, kamu itu hanya sebutir debu, nggak usah gaya. Coba salami kiri kanannya, kamu itu hanya sebutir debu, tidak usah gaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.